Pada kesempatan ini kembali lagi kita dengan membangun DSS. Membangun sebuah DSS, apalagi yang besar, merupakan proses yang rumit. Melibatkan banyak hal, mulai dari hal teknis seperti hardware, jaringan, dan perilaku atau interaksi manusia dengan mesin, dan dampak DSS pada individu. Agar lebih mudah membangun DSS bisa digunakan bahasa khusus, misalnya case tools. Strategi pengembangan yaitu menulis DSS dengan bahasa pemrograman umum, misalnya Pascal, Delphi, C++, Java, dan lain-lain. Menggunakan 4GL, Data Oriented Language, Spreadsheet, dan Financial Oriented Language. Menggunakan DSS generator seperti Excel, Quarto Pro. Generator ini lebih efisien dari 4GL, tapi tergantung pada batasannya. Menggunakan DSS, generator khusus atau domain spesifik untuk budgeting dan financial analysis. Mengembangkan DSS dengan metodologi case, memiliki jaminan kualitas yang memadai. Untuk DSS yang kompleks, bisa mengintegrasikan pendekatan-pendekatan yang telah kita pahami tadi. Proses pengembangan life cycle. Asumsi dasarnya adalah kebutuhan informasi dari suatu sistem dapat ditentukan sebelumnya. IRD atau Information Requirement Definition adalah pendekatan formal yang digunakan oleh sistem analisis. IRD secara tradisional merupakan kombinasi analisis logik dengan pengamatan perilaku pemrosesan informasi. IRD bisa juga melibatkan CSF atau Critical Success Factors. DSS didesain untuk membantu pengambilan keputusan para manajer pada masalah yang jelek strukturnya. Di suatu sisi, memahami kebutuhan user adalah hal yang sulit, sehingga perlu diterapkan adanya bagian pembelajaran dalam desain atau proses kita. Proses pengembangan atau prototyping evolusioner. Pendekatan prototyping disebut juga proses evolusioner atau evolutionary process. Proses berulang atau cukup disebut prototyping saja. Adaptive design dan incremental design atau desain berkelanjutan. Proses desain berulang ini mengkombinasikan 4 fase utama SDLC tradisional, analisis, desain, konstruksi, dan implementasi ke dalam satu langkah yang diulang-ulang. Proses berulang terdiri dari 4 tugas seperti di bawah ini, yaitu memilih submasalah penting yang akan dibangun pertama kali, mengembangkan sistem yang kecil tapi berguna dalam membantu pengambilan keputusan, mengevaluasi sistem terus-menerus, mengembangkan, menghaluskan, mengembangkan, dan memodifikasi sistem secara berulang. Keuntungan proses berulang dalam membangun DSS yaitu waktu pengembangannya singkat, waktu terjadinya umpan balik dari user singkat juga, meningkatkan pemahaman user terhadap sistem, informasi yang dibutuhkan, dan kemampuannya. Biayanya rendah. Sekarang kita lanjutkan dengan menentukan DSS Group. Secara organisasi, penempatan DSS Group bisa di mana-mana. Umumnya pada lokasi, dalam Departemen IS atau Information Service, Executive Staff Group, dalam wilayah keuangan dan fungsi lainnya, dalam Departemen Rekayasa Industri, dalam kelompok manajemen pengetahuan atau Manajemen Science Group, dalam kelompok pusat informasi atau Information Center Group. Fleksibilitas dalam DSS. Hal-hal yang menyebabkan kebutuhan akan fleksibilitas dalam DSS. Tak seorang pun, baik user maupun pembangun DSS, yang mampu menentukan
kebutuhan fungsional seluruhnya, serta tahu atau tak dapat mengungkapkan apa yang mereka mau dan butuhkan. Konsep user mengenai tugas dan persepsi dari sifat dasar manusia berubah pada sistem dipakai. Penggunaan DSS secara aktual hampir pasti berbeda dari yang diinginkan semula. Solusi yang diturunkan melalui DSS bersifat subjektif. Terdapat berbagai variasi di antara orang-orang dalam hal bagaimana mereka menggunakan DSS. Sekian pemahaman kita pada kesempatan ini. Semoga berguna dan bermanfaat. Terima kasih.